Halo Sobat Menjos dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, mari kita menggali alur menarik dari sebuah film yang penuh intrik dan emosi. Kisah ini mengisahkan seorang pemuda yang tampak lemah dan selalu menjadi sasaran bully, bahkan oleh keluarganya sendiri. Namun, siapa sangka, di balik penampilannya yang rentan, tersimpan kekuatan luar biasa yang selama ini tersembunyi, hasil dari rahasia yang dijaga oleh orang tuanya. Dan inilah Cerita dimulai dengan momen magis ketika kita diperkenalkan kepada seorang bocah bernama Xiao. Dia adalah anak ketiga dari ketua sekte, yang memimpin 3 sekte besar di kota Wutan. Sejak lahir, Xiao telah dianugerahi kemampuan istimewa. Meskipun usianya masih sangat muda, dia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam melindungi warga di sekitarnya, sebuah tanggung jawab yang dianggapnya sangat serius. Bahkan saat berburu di hutan bersama kedua kakaknya, Xiao tidak hanya sekadar bermain. Dia dengan berani melindungi mereka dari ancaman serigala yang mengintai. Momen-momen ini menampilkan keberanian dan potensi besar dalam diri Xiao yang belum sepenuhnya ia sadari. Tanpa berlama-lama, mari kita menyelami lebih dalam ke dalam alur cerita yang penuh dengan ketegangan dan kejutan. Saat Xiao bermain dengan api, membakar sarang semut, ibunya menegurnya. Dengan lembut, sang ibu menjelaskan bahwa kekuatan harus digunakan untuk kebaikan, bahkan kepada makhluk kecil sekalipun. Sebelum pergi, ibunya memberinya cincin dan berpesan untuk tidak melepasnya, sebuah peringatan yang menyimpan makna dalam. Namun, tak lama setelah itu, ancaman datang. Ketua Sekte Yulanjong, Yun San, beserta 2 petingginya, muncul mencari ibunya Xiao selama 20 tahun demi merebut sebuah pusaka yang sangat kuat. Dalam kegamangan, Xiao berusaha melindungi ibunya, tapi tiba-tiba kekuatannya lenyap. Cincin pemberian ibunya ternyata menyembunyikan semua potensinya, menjaga Xiao dari bahaya. Setelah ibunya tewas di tangan musuh, Xiao tumbuh dewasa dengan satu tujuan, membalas dendam. Namun, cincinnya menghalangi kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Setiap kali mengingat pesan ibunya, dia bertekad untuk tidak melepas cincin itu, apapun yang terjadi. Kedua kakaknya, Ding dan Lei, selalu meremehkannya karena dianggap sebagai beban keluarga. Suatu hari, di istana kerajaan, ayahnya memanggil mereka untuk menerima tugas penting. Dalam pertemuan itu, Putri Yaran dari Sekte Yulanjong datang membatalkan pernikahan yang telah diatur untuk Xiao. Dengan sombong, Yaran menghina Xiao di depan semua orang, menganggapnya bodoh dan tidak berbakat. Xiao, yang marah dan terluka, setuju untuk membatalkan pernikahannya. Meski sudah berusaha dengan membangkitkan kekuatannya, tetapi Xiao tidak bisa menyalakan lilin itu, siap kesal dengan jalan, dan saat itu juga dia menyetujui untuk membatalkan pernikahannya. Teman masa kecilnya, San, datang untuk menghiburnya. Dengan dorongan San, Xiao memutuskan untuk mengikuti ujian di Akademi Militer demi melatih kemampuannya. Namun, ketika dia hendak mengikuti ujian, ayahnya datang dan menyeretnya keluar, menganggap Xiao akan mempermalukan keluarga. Dalam keputusasaan, Xiao melompat dari tebing, tetapi tiba-tiba suara misterius memanggilnya dari cincin tersebut. Saat dia membuang cincin itu, energi dahsyat mengalir dalam dirinya. Seorang master tua bernama Lau muncul dan menjelaskan bahwa dia telah menyegel kekuatan Xiao selama ini. Lau berjanji akan melatih Xiao hingga mencapai potensi tertingginya, dengan syarat Xiao bersedia menjadi muridnya. Dengan semangat baru, Xiao meninggalkan istana untuk menjalani pelatihan.
Dalam perjalanan ke pegunungan Mosu, dia menemukan flora unik dan merasakan kebebasan. Namun, saat mencoba mengambil telur besar, dia dikejar burung raksasa. Berhasil meloloskan diri, Xiao ingin segera memiliki kekuatan untuk balas dendam. 别灰心，看，你还是有希望。那你说怎么赢呢？有了这个异火的， Di tengah perjalanan, Xiao dan Lau mendengar teriakan minta tolong. Mereka menemukan seorang gadis bernama Xian, terjebak dalam jebakan tumbuhan hidup. Meski berisiko, Xiao berusaha menolong Xian dan keduanya terjebak bersama. 食人花设的陷阱。 Xian, seorang peracik obat, memiliki informasi berharga yang dibutuhkan Xiao. Setelah berkelana, mereka sampai di desa Kingsan yang ramai. Di sana, Xian dituduh menipu karena menjual cermin palsu. Meski sudah meminta maaf, masalah tak terhindarkan dan mereka terpaksa melarikan diri. Dalam pelarian, mereka tak sengaja masuk ke markas ketua serigala, di mana mereka tertangkap. Beruntung, Xiao berhasil melarikan diri dengan membawa Xian. 老师，别废话，快跑！ Dalam proses itu, gurunya kelelahan karena menggunakan energi besar untuk menyelamatkan mereka. Saat beristirahat di hutan, mereka menemukan gua harta karun berkat petunjuk dari cermin. Namun, di dalam gua, mereka terperangkap oleh jebakan yang berbahaya. Dengan tekad dan keberanian, Xiao dan Xian berjuang untuk menemukan jalan keluar dan meraih pusaka yang diinginkan. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan banyak tantangan serta rahasia yang menanti untuk diungkap. 满大街都是。 我就说这不是一个普普通通的药草。 Tak lama setelah kedatangan kelompok serigala, situasi menjadi tegang. Mereka menuntut benda pusaka yang baru ditemukan Xiao dan Xian. Dalam ketegangan itu, Xiao memutuskan untuk melindungi pusaka, tetapi situasi berbalik dan mereka terjerat dalam ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. 我的头！这里面都是。 Di dalam ruangan tersebut, Xiao menemukan sebuah buku pusaka bernama Sayap Awan, sementara Xian menemukan benda berbahaya yang mengandung racun mematikan. Racun itu segera menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya terangkat dan pingsan. Dalam momen genting, dengan bantuan gurunya, kekuatan dari buku pusaka tersebut mulai meresap ke dalam tubuh Xiao, memberinya kemampuan untuk terbang. Namun, kepergian Xian ke tangan kelompok serigala tidak bisa dihindari. Akhirnya Xiao terjatuh pingsan setelah semua kekacauan itu. Saat terbangun, ia mendengar suara pertarungan. Seorang gadis bernama Yunji sedang berjuang melawan Raja Hutan. Tetapi sayangnya, dia kalah dan terkapar tak berdaya. Meski sang master melarangnya untuk terlibat, Xiao yang berhati mulia tetap berusaha menolongnya. Dengan usaha keras, Xiao membawa Yunji ke tempat aman dan berusaha menyadarkannya dengan rempah-rempah. Namun, gurunya mengingatkan bahwa semua itu sia-sia jika tidak melibatkan energi yang lebih kuat. Dalam keadaan darurat, Xiao harus membuka baju sambil menggendong Yunji dan mengeluarkan energi api dari tubuhnya untuk menyelamatkannya. Sementara itu, di markas serigala, Mul, anak ketua, melaporkan kegagalannya dalam mendapatkan pusaka tersebut. Sang ayah, marah besar, menganggapnya tak berguna karena tak mampu mengalahkan bocah lemah. 几个大家伙你能拿下的？我要让你成为魔兽山，一步步成为。你知道我为什么煞费苦心？我
Setelah Yunji sadar, kemarahan pun meledak. Dia mengira Xiao telah melecehkannya, dan meski Xiao mencoba menjelaskan, situasi semakin tegang. Namun, saat kemarahan Yunji mereda, Xiao memohon bantuan untuk menyelamatkan Xian dari genggaman kelompok serigala. Yunji menolak, merasa kekuatan yang dimilikinya telah diambil oleh Raja Singa. Mereka berdua sepakat untuk menangkap babi hutan sebagai umpan untuk Raja Singa. Dengan rencana matang, mereka berhasil menidurkan Raja Singa dan Xiao menyusup ke Gua Sarang Singa untuk mengambil kembali kekuatan Yunji yang disimpan dalam sebuah batu. Di sana, ia juga menemukan muara air berenergi tinggi. Meski sang master memperingatkan bahwa air itu bisa menjadi racun jika diminum tanpa kekuatan yang cukup. Dalam detik-detik mendebarkan, Raja Singa terbangun. Yunji berjuang sekuat tenaga untuk mengalihkan perhatian singa tersebut. Saat situasi semakin mendesak, Xiao berhasil merebut kembali kekuatan Yunji dan mengalahkan Raja Singa. Namun, saat Yunji akan menyelesaikan singa itu, Xiao mencegahnya, melihat ada dua anak singa yang masih kecil. Sayangnya, saat momen tersebut, Xiao terjatuh pingsan akibat keracunan air kristal. Dalam keadaan kritis, Yunji bergegas mengobatinya. Setelah Xiao pulih, ia mengajak Yunji untuk menolong Xian ke markas serigala, tetapi Yunji menolak, merasa sudah berhutang budi. Kini, Xiao harus menghadapi sekte serigala seorang diri. Ia berlatih keras untuk membangkitkan kekuatannya, meski butuh waktu. Saat tiba di desa Kingsan, ia melihat kekacauan luar biasa. Seluruh warga dibantai oleh kelompok serigala yang sedang mengumpulkan energi untuk membuat pil beracun. Dengan informasi dari nenek desa, Xiao melanjutkan perjalanannya ke markas serigala di puncak Gunung Yelang. Saat tiba, ia melawan dengan kemarahan yang tak terkendali, kekuatannya mendekati level tertinggi. Akhirnya, Xiao berhasil mengalahkan anak ketua sekte serigala, namun kemarahan ketua serigala membuatnya mengeluarkan seluruh kekuatan. Dalam pertempuran sengit, Xiao dilumpuhkan dan teringat kembali pada masa kecilnya. Ia menyadari bahwa ketua serigala adalah bagian dari kelompok yang menghabisi ibunya, sebuah luka lama yang kini kembali terbuka. Saat Xiao diambang kekalahan, Xian muncul melindunginya dengan segenap kekuatan. Namun, ketua serigala terlalu kuat, dan mereka berdua hampir kalah. Namun, anak Raja Singa muncul untuk membantu, memberikan harapan baru dalam pertempuran. Bersama-sama, mereka bertarung, dan Xiao akhirnya tersadar dari pingsannya. Dengan semangat yang membara, ia berhasil mengeluarkan kekuatan puncaknya dan bersiap menghadapi ketua serigala sekali lagi. Pertarungan terakhir pun terjadi. Dalam duel yang sengit, Xiao berhasil mengalahkan ketua serigala dan melihatnya terkapar tak berdaya. Kini, Xiao tahu bahwa jalan balas dendamnya baru saja dimulai. Kekuatan dan keberanian yang baru ditemukan akan membawanya pada misi baru, mencari Yaran, yang telah menghabisi ibunya. Yun San, ketua sekte Yulanjong, mendatangi seorang pemuda bernama Muli, putra ketua sekte serigala yang baru saja dibantai oleh Xiao. Muli berhasil selamat dari pertarungan sebelumnya, meskipun kalah oleh Xiao. Kedatangan Yun San bertujuan menyelamatkan nyawa Muli, namun dengan satu syarat, Muli harus tunduk dan patuh kepada Yun San, apapun perintahnya.
亲自为你报仇。父亲，替我办2件杀萧炎，适量萧炎。 Yunsan kemudian menugaskan Muli untuk mencari Xiao, yang kebetulan menjadi target dendam Muli karena telah membunuh ayahnya. Di tempat lain, Xiao tengah dalam perjalanan menuju Gunta Agerda untuk mencari pusaka api lotus hijau. Di tengah gurun, mereka beristirahat. Sang master tampak kelelahan karena mengerahkan banyak tenaga untuk menolong Xiao. Sang master pun menyarankan Xiao untuk pergi ke kota Simo sebelum melanjutkan perjalanan ke gurun Tagerda. Saat mereka sedang berbincang, Xiao tiba-tiba melihat sekelompok anggota sekte ular mengejar para Buddha. Meskipun sang master memperingatkan untuk tidak ikut campur, Xiao segera menolong mereka yang kelelahan setelah dihantam badai pasir. Xiao berusaha menolong salah satu budak, tanpa menyadari bahwa orang itu adalah Muli, yang ditugaskan oleh Yunsan untuk mengawasi Xiao dan membalas dendam atas kematian ayahnya. Xiao yang tidak tahu identitas Muli membawanya ke kota Simo untuk mendapatkan pengobatan. Sesampainya di kota, tabib menyatakan bahwa luka Muli sangat parah dan memerlukan biaya besar untuk pengobatan. Karena kebaikan hatinya, Xiao memberikan barang berharganya kepada tabib untuk menyelamatkan Muli. Sementara Muli dirawat, Xiao keluar untuk mencari kedai kopi. Namun, saat tiba di kedai, masalah muncul ketika seseorang datang menantangnya. 走啊，给他们点颜色看看。这折着那玩意儿哪儿来的？ Tiba-tiba, kedua kakak Xiao muncul dan terkejut melihat Xiao berada di kota Simo, wilayah kekuasaan mereka. Mereka membawa Xiao ke tenda. Namun seperti biasa, kedua kakaknya meremehkannya, meskipun kekuatan Xiao kini jauh melampaui mereka. Namun, Xiao belum mengungkapkan kekuatannya. 把我藏马毒还给我。脑子还这么笨。青天地心火，还给我，还给我！ Di tengah perbincangan, kakak-kakaknya mulai menceritakan sejarah pusaka api lotus hijau, tanpa menyadari bahwa Xiao sedang dalam perjalanan untuk mendapatkannya. Perseteruan antara sekte ular dan umat manusia telah berlangsung selama ribuan tahun, dengan banyak pertempuran sengit yang menyebabkan kehancuran besar. Sekte ular, yang pernah mengalami kekalahan telak, kini dipimpin oleh Qilin, sang ketua yang berambisi mencari pusaka api lotus hijau. Dengan kekuatan dari pusaka tersebut, Qilin berencana membalas dendam dan menimbulkan perang baru yang akan menjadi bencana besar bagi umat manusia. Di sisi lain, kedua kakak Xiao terus meremehkannya, meskipun Xiao sudah mengungkapkan bahwa sekte serigala telah dihancurkan olehnya. Mereka menertawakannya, mengira Xiao sedang berhayal atau mabuk. Xiao disuruh pulang ke istana, dianggap lemah dan tidak mampu menghadapi bahaya di luar. Namun, Xiao menolak, yang memicu kemarahan kakaknya. Dalam bentrokan singkat, Xiao pingsan akibat pukulan, dan saat terbangun, ia sudah berada di kolam pemandian. Sang master yang melihatnya menertawakannya, meskipun ilmu Xiao sudah tinggi, tetap saja ia terlihat kikuk. Dalam keisengan, sang master memasuki tubuh Xiao untuk menggoda pelayan wanita bernama King Lin. Namun, tak disangka, King Lin ternyata bisa melihat sang master karena matanya yang memiliki bunga ular hijau, ciri khas anggota sekte ular. Malu, sang master segera pergi, dan Xiao meminta maaf kepada King Lin. Namun, King Lin mengatakan bahwa bajunya telah dibakar oleh kedua kakak Xiao untuk mempermalukannya. Sementara itu, Muli yang sudah pulih dari luka-lukanya, bangkit dan marah kepada para tabib, menanyakan keberadaan Xiao. Tabib menjelaskan bahwa Xiao berada di markas militer, tempat yang sangat berisiko. King Lin kemudian menyelinap ke tenda kakak-kakak Xiao untuk mengambil senjata dan peralatan Xiao. Ia berjanji kepada Xiao untuk membantunya dengan harapan akan dibebaskan. Namun, saat berhasil keluar, ia ketahuan oleh salah satu penjaga. Muli tiba tepat waktu dan membantunya, hingga mereka berhasil masuk ke tenda Xiao. Muli pura-pura berterima kasih kepada Xiao dan menyatakan kesetiaannya, tetapi sebenarnya ia menyimpan niat jahat untuk membalas dendam. Mereka berencana melarikan diri, namun terkepung oleh pasukan kakak-kakak Xiao. Dalam keadaan terdesak, King Lin mengungkapkan kemampuannya yang luar biasa. Ia bisa mengendalikan makhluk besar penghuni gurun pasir, yang akhirnya membantu mereka meloloskan diri. Di tengah malam, saat Xiao dan King Lin tertidur, Muli berniat menghabisi Xiao, tetapi tiba-tiba Yunsan muncul dan menahan serangan Muli.
Yunsan memerintahkan Muli untuk terus mengikuti Xiao dan jangan membunuhnya sebelum misi mereka, yakni mengambil api lotus hijau, selesai. Yunsan mengancam Muli, memastikan bahwa jika Muli tidak patuh, ia akan dibunuh. Keesokan harinya, King Lin menghilang. Xiao dan Muli berusaha mencarinya di gurun pasir. Di tengah perjalanan, Muli menemukan jejak kaki dan menduga bahwa King Lin telah ditangkap oleh sekelompok orang berbahaya. Benar saja, King Lin ditangkap dan diikat di sebuah perkampungan oleh ketua sekte Hongshan, Hao Ge. Xiao, yang tidak punya pilihan, terpaksa membayar mahal untuk membebaskan King Lin. 你开个价，这不是钱的问题，这个总可以吧？一定会很喜欢这块宝石。 Setelah mereka bertiga berkumpul kembali, King Lin mengungkapkan bahwa ia berasal dari sekte ular. Ia menceritakan bahwa penguasa umat manusia dan ketua sekte ular sebenarnya adalah saudara seayah, meskipun kini mereka menjadi musuh bebuyutan. Setelah bercerita, Xiao menepati janjinya untuk membebaskan King Lin. 你就不再是奴隶。 Bersama-sama, mereka melanjutkan misi mencari pusaka api lotus hijau. Dengan bantuan makhluk gurun pasir, mereka berangkat menuju sebuah kuil yang dikabarkan menyimpan pusaka tersebut. Kuil itu hanya muncul sekali setiap 3 tahun, dan King Lin menduga bahwa malam ini adalah waktunya. Setelah melihat peta bintang, mereka menemukan lokasi kuil dan memasuki pintu besar yang terlihat di atas punggung kura-kura raksasa. 你为什么要得到它？这是 Di dalam kuil, King Lin menjelaskan lukisan-lukisan di dinding yang menggambarkan sejarah sekte ular. Saat mereka mencapai dasar kuil, mereka akhirnya menemukan api lotus hijau. Namun, sebelum mereka bisa mengambilnya, seorang raja ahli obat bernama Guhe muncul, berusaha mencuri pusaka. Tak disangka, ketua sekte ular, Qilin, sudah lebih dulu berada di sana, menghadapi mereka semua dengan kekuatan dan ambisi besarnya. Setelah berhasil mengalahkan Guhe, Qilin mengambil api lotus hijau dan menyimpannya di dalam tubuhnya, mengklaim bahwa pusaka tersebut adalah miliknya. Ketika Qilin akan meninggalkan kuil, ia menyadari keberadaan Xiao, Muli, dan King Lin. Namun, Qilin mengampuni mereka karena mereka telah menyelamatkan King Lin, yang merupakan anggota sektenya. Tiba-tiba, kuil mulai bergetar hebat, pertanda bahwa kuil tersebut akan tenggelam kembali. Mereka semua berhasil selamat dan kembali ke gurun pasir bersama Guhe, yang berterima kasih karena telah diselamatkan. Di tengah gurun, mereka beristirahat sambil merencanakan langkah selanjutnya. Xiao khawatir bahwa peperangan besar antara umat manusia dan sekte ular akan segera pecah, karena kini api lotus hijau berada di tangan Qilin. 战争就完全避免不了。到青年地星火，他就会重新人类和食人族的矛盾，你能解开吗？因为我一定会想到办法。你真的有那么在乎塔格尔？ Dengan pusaka tersebut, Qilin dapat mengumpulkan seluruh pasukannya dari penjuru dunia. Xiao bertekad untuk mencegah perang ini, dan King Lin setuju, menegaskan bahwa meski tanpa api lotus hijau, mereka harus menghentikan peperangan. Mereka akhirnya tiba di kota suci, yang kini dipenuhi oleh anggota sekte ular. Sementara itu, di tempat lain, Guhe sedang mengadakan pertemuan dengan sekte-sekte lain, termasuk pasukan militer dan kedua kakak Xiao, untuk menjalin aliansi melawan sekte ular. Tak lama kemudian, Qilin muncul di hadapan ribuan anggota sektenya, termasuk Xiao dan kedua temannya yang sedang menyamar. Di hadapan semua orang, Qilin menunjukkan api lotus hijau untuk menyemangati pasukannya bahwa kekuatan sekte ular telah kembali dan mereka siap untuk berperang. Qilin kemudian mengumumkan bahwa sebelum perang dimulai, ia akan bermeditasi untuk menyerap kekuatan api lotus hijau, yang akan meningkatkan kesaktiannya ke level tertinggi. 向人类宣战之日。 Setelah meditasinya selesai, ia akan memimpin pasukannya dalam perang melawan seluruh musuhnya. Xiao, King Lin, dan Muli merencanakan untuk menyelinap ke ruang meditasi Qilin untuk mencegahnya menyerap kekuatan suci. Namun, di depan gerbang ruang meditasi, mereka dihadang oleh ular berkepala 2 yang besar. King Lin, dengan kemampuannya untuk mengendalikan makhluk besar, berhasil membuat ular tersebut tertidur. Mereka pun segera memasuki ruang meditasi, di mana Qilin sudah mulai memanggil kekuatan api suci. Ketika mereka tiba di dasar ruang meditasi, mereka melihat Qilin tampak kesakitan, seolah tidak mampu menahan kekuatan api lotus hijau. Xiao merasa kasihan, memberanikan diri untuk menolongnya. Namun, tiba-tiba, api lotus hijau keluar dari tubuh Qilin dan memasuki tubuh Xiao, memilihnya sebagai tuan yang sah. Sementara itu, Yunsan yang terus mengawasi dari kejauhan, menugaskan Yunji,
yang kini menjadi ketua sekte Yulanjong, untuk pergi ke kota suci dan bergabung dengan Guhe serta sekte lainnya dalam menghadapi sekte ular. 云兰，谷哥，随你到之前，泰戈尔沙漠正好你。是 Saat pertempuran besar akan dimulai, gabungan pasukan sekte dan militer bersiap melawan sekte ular. Kedua kakak Xiao juga bergabung dengan sekte lain untuk menghadapi ancaman ini. Sekte ular mulai panik karena Qilin belum muncul. Tak lama kemudian, Qilin akhirnya muncul dengan wajah murung, mengakui bahwa ia gagal mendapatkan kekuatan api suci. Dalam keterkejutannya, Qilin mengenalkan Xiao kepada seluruh anggota sekte ular sebagai pemimpin baru mereka, karena api lotus hijau telah memilih Xiao. Seluruh pasukan sekte ular awalnya tidak setuju dan memberontak. Namun ketika Xiao menunjukkan bahwa api suci kini berada di tangannya, mereka semua terkejut dan tunduk. Kini, Xiao menjadi pemimpin sekte ular, dan ia bersiap untuk maju seorang diri. 杨国从左右包抄，任何人都不得靠近。我们的武器适合近战，蟒蛇步。 Menghadapi kedua kakaknya yang kini menjadi musuhnya, Xiao berencana untuk mengajukan perdamaian kepada mereka, berharap dapat mencegah perang besar yang akan menghancurkan segalanya. Ketika kepemimpinan pasukan musuh diserahkan kepada Mul, tampak bahwa kekuatan mereka semakin bertambah dengan kehadiran Yunji yang baru tiba di lokasi pertempuran. Di tengah suasana tegang, Xiao dengan penuh keberanian berjalan seorang diri menuju kedua kakaknya, berusaha menawarkan perdamaian. Kedua kakaknya terkejut melihat adik mereka, yang selama ini diremehkan, kini menjadi pemimpin pihak yang mereka anggap musuh. Guhe, yang juga maju untuk menghadapi Xiao, terkejut saat menyadari bahwa orang yang ada di depannya adalah Xiao, yang pernah menyelamatkan nyawanya. Dengan rasa syukur, Guhe menawarkan kerjasama asalkan Xiao mau menyerahkan Qilin dan api suci. Namun, dengan tegas Xiao menolak. Ia hanya menginginkan perdamaian tanpa syarat. Guhe, merasa marah dengan penolakan ini, memerintahkan Yunji untuk menyerang Xiao. Namun, ketika Yunji melihat siapa lawannya, dia pun terkejut. Ternyata, Xiao juga pernah menyelamatkan nyawanya. Yunji segera membatalkan serangannya, membuat Guhe frustrasi dan terpaksa mundur. Tiba-tiba, kedua kakak Xiao maju dengan kemarahan, menuduhnya sebagai pengkhianat. Xiao, yang tadinya ingin menghentikan pertempuran, malah mendapati dirinya terjebak dalam kekacauan yang mulai menyulut pertempuran antara dua kubu. Sementara itu, Muli, yang diam-diam menyimpan dendam kepada Xiao, sengaja memicu pertarungan agar balas dendamnya terwujud. Akibat kekuatan yang sangat besar, Xiao dan kedua kakaknya terjebak dalam dimensi bawah gurun pasir. Sementara di permukaan, pertempuran sengit terus berlangsung. Guhe, dengan ambisinya untuk menghancurkan sekte ular, memanggil makhluk buas untuk menghabisi mereka. Di dalam dimensi bawah tanah, kedua kakak Xiao menyalahkannya atas situasi ini. Mereka merasa dikhianati karena Xiao membela sekte ular, yang selama ini menjadi musuh istana. Namun, mereka tidak tahu bahwa tujuan Xiao adalah mencegah perang besar. Ketika mereka masih berselisih, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan seekor ular raksasa berkepala dua muncul. Ular yang pernah Xiao temui di gerbang ruang meditasi Qilin. Mereka bertiga berpencar, berusaha mengelabui ular tersebut, tetapi takdir membawa mereka kembali ke titik semula. Sang ular mengumumkan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Kedua kakak Xiao, dalam momen pengorbanan, memutuskan untuk menyelamatkan adik mereka dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Namun, Xiao, yang tidak ingin kehilangan kedua kakaknya, secara tak terduga memunculkan kekuatan api suci dari tubuhnya. Ular raksasa itu tunduk kepada Xiao, mengakui bahwa ia adalah tuan yang sah, dan memenuhi permintaan Xiao. Sementara itu, di permukaan, pertempuran semakin kacau dengan makhluk pasir yang mengamuk. Muli dan King Lin memutuskan untuk menghadapi makhluk tersebut, meski nyawa menjadi taruhannya. Setelah pertarungan sengit, Muli dan King Lin berhasil menaklukkan makhluk buas itu. Namun, Guhe, yang belum puas, memberikan sesuatu kepada makhluk tersebut, membuatnya bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Ketika Muli berniat mengorbankan dirinya untuk melawan makhluk tersebut, Xiao muncul tepat waktu, menghajar makhluk itu.
Para prajurit dari kedua kubu hanya bisa terdiam menyaksikan keberanian Xiao yang bertarung sendirian melawan makhluk buas yang kesurupan. Dengan kekuatan gabungan para pendekar dari kedua kubu, Xiao akhirnya berhasil mengalahkan makhluk buas tersebut. Perdamaian pun terjalin. Pertempuran dihentikan, dan Xiao dipuji sebagai pahlawan yang berhasil menyatukan dua kelompok besar yang telah bermusuhan selama ribuan tahun. Namun, meskipun perdamaian tercapai, Gu He yang merasa kecewa meninggalkan tempat itu, dan Muli yang masih menyimpan dendam terhadap Xiao belum bisa melakukan apa-apa. Misi Xiao belum berakhir, karena musuh besar Yun San, yang telah membunuh ibunya, masih hidup. Oke sobat, itulah semua alur cerita film Battletrog The Heaven tahun 2024. Semoga bisa menjadi tontonan yang menghibur buat Anda semua. Saya Menjos bersama semua kru mengucapkan, salam menjos, bukan tempe.